Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita bisa di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tentunya juga kita bisa bertalabul ilmi di pagi hari ini walaupun lewat media. Tak lupa kita sertakan salawat serta salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Tema yang kita angkat pagi hari ini adalah bersabar dari tajamnya lisan tetangga. Kita tahu bahwa manusia tidak mungkin hidup sendirian. Manusia adalah makhluk sosial yang akan hidup di tengah-tengah manusia yang lainnya. Teringat dengan permintaan Asiyah bintu Muzahim ketika dia dibunuh oleh suaminya Fir'aun. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkan aku sebuah istana di sisimu. Ketika dia mengatakan Rabbi ibnili indak, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah, kata para ulama, di sini Asiyah bintu Muzahim memberikan pelajaran kepada kita untuk mendahulukan tetangga sebelum rumah. Karena penting tetangga itu. Betapa banyak orang-orang yang kemudian mereka tidak tenang hidupnya, bukan karena suaminya tidak saleh, dia saleh, atau istrinya salehah, bahkan istrinya adalah istri yang salehah. Begitu juga anak-anaknya saleh dan salehah, begitu juga orang tuanya. Tapi ketidaknyamanan itu terkadang muncul dari tetangganya, sehingga betapa banyak orang-orang yang pindah rumah hanya gara-gara tetangga. Maka disinilah tema kita, bersabar akan lisan atau tajamnya lisan tetangga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam kitabnya Adabil Mufrad. Sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar." Sesungguhnya ada seorang wanita yang rajin sholat malam dan rajin berpuasa. Wa yatasaddaqat bifuduli amwaliha, dan wanita ini selalu bersedekah dengan kelebihan-kelebihan hartanya. Wa taf'alu wa taf'al, bahkan banyak melakukan kebajikan ini dan kebaikan itu. Akan tetapi wanita ini, kata sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tetapi wanita ini selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lisannya tajam. Selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apakah wanita ini termasuk penduduk surga, wahai Rasul? Apakah wanita ini memiliki kebaikan karena salatnya, puasanya, sedekahnya, kebaikan dan kebajikannya? Lihat bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kata Nabi SAW, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Wanita ini tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Bahkan wanita ini pantas masuk neraka. Subhanallah. Siapa di antara kita yang rajin salat malam? Siapa di antara kita yang rajin puasa sunnah? Siapa di antara kita yang dermawan dengan hartanya? Siapa di antara kita yang selalu berbuat kebaikan dan kebajikan? Wanita ini seolah-olah wanita yang sangat lengkap. Tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, tidak pernah meninggalkan siyamun nahar, tidak pernah meninggalkan sedekah dan kebaikan. Akan tapi Nabi SAW mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan wanita ini. Bal hiya min ahlin nar, bahkan dia termasuk wanita yang akan menjadi penduduk neraka. Subhanallah. Wanita ini masuk neraka bukan karena berzina. Wanita ini masuk neraka bukan karena membunuh. Wanita ini masuk neraka bukan karena minum khamr. Wanita ini masuk neraka bukan karena perbuatan-perbuatan yang keji. Tapi wanita ini masuk neraka karena lisannya. Tidak sanggup menjaga lisannya sehingga selalu menyakiti tetangganya. Tapi dia terusan hadis. Sahabat ini bertanya lagi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna fulanatan la tusalli illa al-maktubah wa la tasumu illa Ramadan. Tapi di sana ada wanita yang mencukupkan sholat dengan 5 waktu saja. Dia jaga sholatnya 5 waktu itu. Dan dia mencukupkan puasa dengan Ramadan. Dia tidak banyak bersedekah, tidak banyak berbuat baik. Walakin la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi wanita ini betul-betul jaga lisan. Tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lihat jawaban Nabi SAW. Kata Nabi SAW, hiya min ahlil jannah. Wanita ini termasuk penduduk sorga. Subhanallah. Wanita ini masuk sorga bukan karena banyak ibadah seperti wanita yang pertama. Tidak, dia mencukupkan yang wajib-wajib saja. Akan tapi dia berusaha untuk menjaga lisannya, untuk tidak tajam kepada siapapun. Maka Nabi SAW mengatakan, karena lisannya yang selalu dijaga, Allah masukkan wanita ini ke dalam surga. Terkadang hidup bertetangga ini perlu kesabaran. Ada tetangga-tetangga yang memang memiliki akhlak yang buruk, selalu menyakiti dengan lisannya, selalu menyakiti dengan perbuatannya. Terkadang ada tetangga-tetangga yang tukang fitnah, memfitnah kita. Apa yang kita tidak lakukan, dia fitnahkan perkara itu kepada kita. Atau menyakiti dengan kendaraannya, dia parkirkan kendaraan itu depan rumah kita. Atau terkadang kita disakiti dengan sampah yang diletakkan depan rumahnya sehingga baunya masuk ke rumah kita. Atau dengan perbuatannya, bahkan terkadang dengan caciannya, dengan makiannya, dengan gibahnya. Ada orang-orang yang diuji dengan tetangganya seperti ini. Maka bagaimana kita mensikapi tetangga yang seperti ini? Sebelum saya menjelaskan perkara itu, saya ingin jelaskan bahwa bagaimanapun tetangga itu penting bagi kita, karena tidak mungkin kita hidup sendirian. Sangat penting sekali. Sampai-sampai pentingnya tetangga. Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan seolah-olah tetangga itu bagian daripada ahli waris kita. Dan itu menunjukkan syarat Islam, perhatian kita dengan tetangga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut harga 4.000 itu. Maka dia mengatakan, adapun yang 2.000 itu harga rumahmu. Adapun yang 2.000 adalah harga tetanggamu Abdullah.
Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Lihat, inilah bagaimana salaf mengajarkan kepada kita bagaimana berbuat baik kepada tetangga dan bagaimana mencari dan memilih tetangga yang terbaik. Karena tetangga itu salah satu kebahagiaan kita. Terkadang seseorang itu akrab dengan tetangganya dan tidak akrab dengan kerabatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Dari sini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada tetangga itu bagian daripada pondasi keyakinan. Karena salah satu bentuk nampaknya iman seseorang, zahirnya iman seseorang, itu ketika dia berbuat baik kepada tetangganya dan tidak pernah menyakiti tetangganya. Bahkan berbuat baik kepada tetangga adalah ususu at-ta'abbudi, termasuk pondasi ibadah. Karena berbuat baik kepada tetangga itu berpahala. Bahkan bukan hanya itu saja, termasuk asasul akhlak. Orang itu memiliki akhlak atau tidak, berakhlak atau tidak, itu ketika orang ini nampak kebaikannya kepada tetangganya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "La tahkiranna jaratan li jaratiha." Jangan kalian meremehkan, merendahkan tetangga kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada pembahasan. Terkadang kita dihadapkan dengan tetangga yang kurang baik. Kalau tetangga itu baik, tidak ada masalah. Alhamdulillah kita punya tetangga yang baik. Tapi terkadang Anda diuji dengan tetangga yang tidak baik. Masalahnya Anda diuji dengan sakitnya hati kita dengan ucapan tetangga kita. Anda diuji dengan tajamnya lisan tetangga kita. Maka apa yang harus Anda lakukan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, saya nasihatkan kepada Anda, bersabarlah. Bersabarlah, karena sabar itu adalah amalan yang sangat luar biasa, memiliki pahala tanpa batas. Dan itu dikatakan dalam Al-Quranul Karim, "Innama yuwaffas sabirun, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa batas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sering saya ulang-ulang, selama Anda hidup di dunia, jangan pernah mengharap Anda selamat dari ucapan manusia. Selama ruh berada dalam badan dan Anda berjalan di dunia, maka jangan pernah mengharap Anda selamat dari ucapan manusia, termasuk ucapan tetangga. Bahkan bukan hanya kita-kita, manusia yang lebih bertakwa daripada kita, manusia yang lebih beriman daripada kita, manusia yang lebih takwa, takut kepada Allah Azza wa Jalla daripada kita, mereka tidak selamat dari ucapan manusia. Walaupun niat kita baik kepada manusia, belum tentu niat baik itu gayung bersambut dibalas dengan kebaikan. Karena siapapun Anda, apakah Anda orang yang berbuat baik ataukah Anda berbuat jahat, pasti ada orang yang memusuhi Anda. Kalau Anda berbuat baik, akan datang orang jahat memusuhi Anda. Kalau Anda orang jahat, akan ada orang baik yang memusuhi Anda. Itulah dunia. Dunia memang seperti itu. Lut alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya itu dalam rangka membersihkan mereka. Tujuannya sangat mulia, tujuannya sangat baik, ingin membersihkan kaumnya.
dari akhlak yang tercela, homoseksual yang sangat terlaknat. Tapi apa yang terjadi? Justru Lut malah difitnah dengan mengatakan bahwa engkau adalah unasun yatatahharun. Engkau itu manusia sok suci saja. Jangan-jangan engkau juga sama dengan kami. Subhanallah. Orang ini datang hendak membersihkan manusia, tapi manusia justru memfitnah dan mencelanya. Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah bukan hanya setahun 2 tahun, 950 tahun mengajak manusia kepada kebaikan. Tapi kaumnya justru merendahkan Nuh alaihi salatu wassalam, memfitnah Nuh alaihi salatu wassalam, mengolok-olok Nuh alaihi salatu wassalam. Bahkan Musa alaihi salatu wassalam, nabi dari nabi-nabi Bani Israel, sudah menyelamatkan Bani Israel. Bayangkan, Bani Israel yang dahulunya menjadi budaknya kaum Kibti, kaumnya Fir'aun dan juga Fir'aun dan bala tentaranya, diselamatkan Musa dari perbudakan. Dibawanya kaum ini menyeberangi Mesir menuju Palestina sampai betul-betul selamat. Dan mata mereka menyaksikan bagaimana Allah mengadab Fir'aun yang telah menyiksa mereka dan membunuh anak-anak mereka. Akan tetapi kebaikan Nabi Musa tidak dibalas dengan kebaikan. Masih saja ada orang-orang yang memfitnah Nabi Musa. Ketika Musa alaihi salatu wassalam tidak mau mandi bersama mereka, berkumpul bersama mereka, karena syariat dulu mandi bareng-bareng mungkin diperbolehkan, sehingga mereka memfitnah Musa, jangan-jangan Musa itu berpenyakit badannya. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hendak membela nabinya. Ketika Musa alaihi salatu wassalam mandi, dia letakkan pakaian di atas batu, batu ini berjalan. Maka Musa mengejar-ngejar pakaian yang di atas batu itu, sampai akhirnya batu ini berhenti di hadapan kaum Bani Israel yang sedang mandi beramai-ramai. Maka mereka melihat tubuh Musa alaihi salatu wassalam, dan mereka kagum, tidak ada tubuh seindah Musa alaihi salatu wassalam. Sekelas Musa tidak lepas daripada celaan. Bahkan kita lihat wanita-wanita juga sekelas Maryam yang disucikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak lepas daripada tuduhan bahwa Maryam berzina. Bahkan sekelas Aisyah radhiyallahu anha juga tidak lepas daripada tuduhan berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Bahkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak lepas daripada celaan manusia. Bahkan di saat harusnya manusia merasa prihatin dengan Nabi SAW ketika meninggalnya Ibrahim, datang orang musyrik mengatakan bahwa Muhammad adalah abtar. Muhammad adalah abtar. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang mencelamu yang abtar wahai Muhammad, yang terputus penyebutannya, yang terputus nasabnya. Kalau kita sudah tahu bahwa manusia tidak mungkin mengharap keselamatan dari lisan manusia di dunia, karena orang yang paling mulia di antara kita pun tidak lepas daripada celaan manusia, lalu apa yang kita harapkan? Bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi kepada kita. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Jangan kau samakan kebaikan dengan keburukan. Tidak sama. Orang berbuat baik dengan orang berbuat buruk itu tidak sama. Berbuat baik masuk surga, berbuat jahat masuk neraka. Maka apabila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, apa yang harus dilakukan? Idfa billati hiya ahsan, kata Allah. Balaslah
keburukan mereka kepada kita dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Bukan hanya sekedar kebaikan, tapi jauh lebih baik. Maknanya, apa yang ada pada diri kita, dari harta kita, dari ucapan kita, perbuatan kita, sebisa mungkin mencegah keburukan orang lain. Jadikan musuh itu sebagai teman. Memang berat, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yulaqaha illa alladziina sabaru. Yang bisa melakukan itu hanya orang-orang yang sabar. Karena ada orang-orang yang kemudian datang kepada kita, memusuhi kita, mencela kita, mencaci maki kita, dan begitu seterusnya. Terkadang kita tidak sabar, sehingga melakukan hal yang sama atau terkadang lebih dibandingkan perbuatan mereka kepada kita. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Tidak bisa dibedakan mana orang baik, mana orang jahat. Perhatikan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan mengatakan, "Inna li jaran yu'dhini wa yashtumuni wa yudayyiqu alayya." Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, saya punya tetangga. Tetangga saya ini selalu menyakiti saya, selalu mencela saya, selalu menyempitkan saya dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, sehingga sempitlah dadaku. Lihat jawaban Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, "Idhab, fa in huwa asallaha fika, fa'ati illaha fihi. Idhab, fa in huwa asallaha fika, fa'ati illaha fihi." Pergilah. Kalau tetanggamu bermaksiat kepada Allah, kalau tetanggamu bermaksiat kepada Allah dengan menyakiti dirimu, maka harusnya engkau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbuat baik kepadanya. Subhanallah. Ya. Tetangga yang menyakiti kita ini hakikatnya sedang bermaksiat kepada Allah. Hakikatnya dia sedang menjerumuskan dirinya kepada neraka. Hakikatnya dia adalah syaitan yang hendak memberikan was-was kepada hati kita dan menghancurkan hati kita. Maka kalau seandainya ada tetangga yang sedang bermaksiat kepada Allah dengan cara menyakiti kita, maka balaslah dengan ketaatan Anda kepada Allah dengan berbuat baik kepada dia. Kalau dia menyakiti kita, kita katakan, semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda, mengampuni dosa-dosa Anda. Senantiasa diberikan kelapangan supaya Allah berikan hidayah kepada Anda. Ya. Kalau dia kemudian bakhil kepada kita, maka kita dermawan kepada dia. Kalau dia mencaci maki kita, maka lemparkan ucapan yang santun kepada dirinya. Kalau dia jarang tersenyum, maka lemparkan senyum kita kepada dia. Begitulah kita. Begitulah ajaran Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita. Terkadang itu iqab, balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada tetangga kita dengan dia bermaksiat kepada Allah dengan menyakiti kita, maka taatilah Allah oleh kita dengan berbuat baik kepadanya. Itu penting. Maka bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika tetanggamu menyakiti dirimu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, maafkanlah. Bukan hanya bersabar, tapi berilah maaf kepada mereka. In ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau engkau maafkan, kau lapangkan dadamu, kau ampuni, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni. Dia adalah Ghafur dan Maha Rahim. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memiliki tetangga sekaligus kerabat. Karena gini ya, tetangga itu ada 3 macam. Ada tetangga itu, dia seorang muslim dan dia kerabat kita. Yang kedua, ada tetangga itu seorang muslim dan dia bukan kerabat kita. Yang ketiga, ada tetangga itu orang kafir dan dia bukan kerabat kita. Maka yang pertama, kalau dia seorang muslim dan dia kerabat kita, maka memiliki 2 hak. Hak tetangga dan hak kerabat. Kalau dia seorang muslim dan bukan kerabat, maka dia memiliki hak
satu saja hak seorang, yang pertama, kalau dia muslim dan kerabat, maka memiliki 3 hak. Hak kerabat, hak muslim, hak tetangga. Kalau dia seorang muslim dan bukan kerabat, maka dia memiliki 2 hak. Hak muslim dan hak tetangga. Tapi kalau dia orang kafir, maka satu saja dia punya hak, namanya hak bertetangga. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu memiliki tetangga dan kerabat, namanya Mistah. Mistah ini terlibat dalam memfitnah putrinya Aisyah radhiyallahu anha ketika orang-orang munafik menyebarkan berita bahwa Aisyah radhiyallahu berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Marah Abu Bakar, marah besar, sampai bersumpah tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistah. Padahal Mistah selama ini ditolong, dibantu oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akan tetapi ajaran Islam lebih mendahulukan memaafkan. Walaupun boleh seseorang itu membalas keburukan dengan keburukan, seperti perkataan Imam Ahmad. Kalau ada orang yang mengatakan ya himar, kita katakan ya himar. Jadi kalau ada yang mengatakan wahai keledai, kita katakan wahai keledai. Kata Imam Ahmad boleh. Mungkin bahasa kita kalau ada orang mengatakan hei anjing, kita katakan kau juga anjing. Boleh saja. Akan tetapi kita lebih diajarkan untuk memaafkan. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wala ya'tali ulul fadli wasa'ah. Maka tidak layak orang-orang yang diberikan keistimewaan harta yang banyak, kemudian untuk tidak membantu mereka orang-orang yang membutuhkan. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah, lapangkan dadamu. Ya, tidakkah kau mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Bakar pun kemudian memberikan nafkah kepada Mistah jauh lebih baik lagi dibandingkan sebelum dia memfitnah putrinya. Subhanallah. Ya. Justru Abu Bakar memberikan nafkah jauh lebih baik lagi, lebih banyak lagi dibandingkan sebelum dia memfitnah Mistah ini, sebelum memfitnah putrinya. Begitulah ajaran Islam. Maafkan mereka. Maafkan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan. Tetapi kalaupun Anda tidak bisa memaafkannya, terlampau sakit hati ini, tidak bisa memaafkan, maka jangan pedulikan mereka. Kalau Anda hendak pindah rumah, pindahlah. Atau Anda cuekin mereka, seolah-olah kita tidak kenal dia. Siapa sih dia itu? Saya nggak kenal. Fa'arid anhum. Ya, kalau memang itu sudah menyakitkan dan tidak bisa lagi ditolerir, maka pindah, jangan pernah bertatap muka dengan dia. Dan itu lebih selamat kepada hati kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, cobalah anjurkan keluarga kita, terutama Anda dan anak-anak Anda, untuk istiqamah dalam salat subuh. Karena Nabi SAW mengatakan orang yang menjaga salat subuh berjamaah fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam lindungan Allah. Termasuk juga jangan lupa ajarkan kepada keluarga zikir pagi dan petang, karena itu adalah zikir-zikir perlindungan. Kemudian orang-orang yang keluar membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, maka dia pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah sebab dengan cara berzikir, dengan cara salat, sebab-sebab perlindungan Allah Subhanahu wa taala datang. Karena ingat bahwa sehebat apapun celaan manusia kepada kita, sehebat apapun cacian makian manusia kepada kita, maka yang keluar tidak lebih dari apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Tidak mungkin kita jadi rendah karena ucapan manusia, tidak mungkin jadi mulia karena pujian manusia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bil mizan, dengan timbangan, dan semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Satu dunia hendak menjelek-jelekan kita, kita tidak mungkin bergeser dari tempat kita kalau tidak ditulis di Lauhil Mahfuz. Begitu juga satu dunia memuji kita, tidak mungkin Anda melayang karena semua sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian juga yang selanjutnya adalah kalau memang kita bisa mendakwai mereka, dakwai mereka. Dakwai tetangga kita, kalau bisa didakwai. Kemudian tunjukkan akhlak yang baik dengan cara senyum, tutur kata yang baik, yang santun. Kita berikan hadiah,
cintailah tetangga sebagaimana kita mencintai diri kita. Maka insya Allah itu lebih baik dan itu lebih menenangkan jikalau kita bisa melaksanakan perkara-perkara ini. Kalau tidak, maka selamanya kita akan tetap hancur dari ucapan manusia. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu juga yang memang terbatas, tidak mungkin kita panjang lebar luaskan tentang masalah ini. Kita kembalikan kepada moderator, falyatafadhal mashkura. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya. Para pendengar dan pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada di seluruh dunia, untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya langsung kepada Ustaz, Anda bisa menghubungi kami di 0811 7006 106. Bisa juga melalui audio call WhatsApp. Dan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ke 081803106106. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk. Mohon tidak sebut nama saya, katanya nih. Tetangga saya berhijab syar'i tetapi masih suka setel musik keras-keras bahkan di waktu sholat. Di waktu-waktu sholat. Ketika ditegur, dia menjawab, urus saja dirimu sendiri nih. Bagaimana menghadapi yang demikian Ustaz? Syukur. Ya sudah, alhamdulillah, itulah dunia. Itulah ujian manusia. Dimanapun Anda berada, pasti ada orang-orang yang akan mengganggu Anda. Tidak langsung ataupun tidak secara langsung. Ada yang langsung dengan lisannya, berhadapan dengan kita, kemudian mencela kita di depan manusia. Tapi ada yang tidak langsung, seperti tadi, menyetel musik, berteriak-teriak sehingga mengganggu kita. Terkadang anehnya kalau Anda menasihati dirinya seperti apa yang Anda katakan, uruslah diri Anda, jangan pernah urus diri saya. Saya teringat dengan kisah Nu'man ibn Thabit, Abu Hanifah. Abu Hanifah itu selalu dibangunkan oleh anak muda. Ada yang mengatakan dia kerjanya tukang sol sepatu mungkin ya kalau zaman sekarang ini. Ya. Tetapi sudah susah hidupnya, susah pekerjaannya. Orang ini pemabok berat. Jadi hasil pekerjaannya mabok karena masih muda, masih bujang, belum menikah. Dan kebetulan dia bertetangga dengan Abu Hanifah. Jadi kalau dia datang dari pekerjaannya, kemudian dia belikan minuman keras, kemudian dia masuk ke rumahnya, tengah malam dia mabuk. Karena orang mabuk pasti hilang akalnya. Dia pun selalu mengumandangkan syair. Mengumandangkan syair, dan suara syairnya ini masuk ke rumah Abi Hanifah. Dan akhirnya selalu membangunkan Abu Hanifah. Dan dengan sebab itulah Abu Hanifah bisa menjaga qiyamul lail. Diambil hikmah kebaikannya, bukan dipandang keburukannya. Setiap hari laki-laki ini membangunkan Abu Hanifah tengah malam. Tapi Abu Hanifah bukan melihat sisi buruknya. Sama dengan musik yang masuk ke rumah kita gitu ya. Sampai suatu ketika Abu Hanifah ini kesiangan bangunnya. Tidak sholat malam. Rupanya dia tidak mendengar suara orang ngoceh di rumah tetangganya yang sedang mabuk ini. Dicari-carinya. Rupanya ditangkap karena sebuah kriminal, kemudian dipenjara. Lihat kebaikan Abu Hanifah. Dia datang ke penjara, kemudian dia tebus laki-laki itu supaya dikeluarkan. Coba bayangkan, yang selama ini mengganggunya, yang selama ini membangunkan Abu Hanifah sehingga tidak bisa istirahat di tengah malam, akhirnya ditebus kemudian disuruh keluar dari penjara. Itulah kebaikan yang ditunjukkan Islam. Maka saya anjurkan bersabar, ambil sisi positifnya, ya. Kemudian cobalah sebelum kita ini menegur seseorang, berbuat baiklah kepada dia dulu supaya lembut. Terkadang orang kalau langsung menegur, langsung menasihati tanpa ada kebaikan kita kepadanya, ya mungkin jawabannya seperti itu jadinya. Lu gua mungkin bahasa sana ya. Kamu saya. Tapi kalau Anda kemudian menunaikan hak Anda selaku tetangga, mungkin memberikan hadiah, memberikan makanan, tersenyum dan begitu seterusnya. Mungkin ketika Anda memberikan nasihat,
mungkin nasihat itu akan jadi pertimbangan dia. Ya, tapi kalau main langsung saja, umpamanya Anda baru pindah rumah, melihat tetangganya buruk, langsung Anda tegur tanpa akhlak adab dan tanpa dhawabit dakwah, ya mungkin saja akan dijawab seperti itu. Kemudian yang kedua, doakan. Berdoalah kepada tetangga yang seperti itu. Berdoa, ya, agar dilapangkan dadanya, agar Allah Subhanahu wa taala menyadarkan dirinya. Ya, kemudian juga selain itu bersabar. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Anda sudah nasihati, tapi dia seperti itu, ya bersabar. Bersabar, ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang jauh lebih baik daripada yang selama ini Anda dapatkan, karena sabar itu memiliki pahala yang tanpa batas. Bersabar dan ambil hikmahnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya, semoga bermanfaat apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk dari Imran di Batam nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang dimaksud kata keluargamu, apakah seluruh keluarga seperti kakak beradik, sepupu, atau paman dan lain-lain? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ayat itu adalah ayat yang sangat agung. Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Kalimat waw dan ini bukan berarti kemudian kita disuruh memperbaiki diri kita sampai betul-betul baik kemudian memperbaiki keluarga, tidak. Maksudnya perbaiki diri kalian, bersamaan dengan itu juga perbaiki keluarga kalian. Dalam satu waktu perbuatan perbaiki juga kebaikan kita diberikan kepada keluarga kita. Makanya Nabi SAW dikatakan, khairukum li ahli wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Kalimat keluarga mencakup orang tua, mencakup pasangan hidup suami istri, mencakup anak-anak, mencakup kerabat. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik kepada keluarga kalian. Artinya berbuat baik kepada ibunya, berbuat baik kepada pasangannya, berbuat baik kepada anak-anaknya, berbuat baik kepada kerabatnya. Dan saya adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluarga saya. Maka kalimat ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, ya termasuk semuanya yang bagian daripada keluarga kita. Ya, kita selamatkan pasangan kita selamatkan anak-anak kita selamatkan orang tua kita selamatkan kerabat kita dari api neraka. Itu yang dilakukan Nabi SAW ketika Asyab pertama kali dakwah berdiri Taif, berdiri di Bukit Safa. Dia panggil keluarganya, dia panggil kerabatnya. Kemudian Nabi SAW berceramah kepada mereka, angkidu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Sampai kepada Fatimah dia mengatakan, ya Fatimah binta Muhammadin salini masyiti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah sukamu dari hartaku, karena abimu tidak bisa menyelamatkan dirimu. Engkau yang bisa menyelamatkan dirimu. Jadi yang dimaksud keluarga ya yang terlibat dalam keluarga itu termasuk ya saya katakan tadi, anak-anak, orang tua, pasangan, kerabat, itu masuk dalam keluarga yang harus kita selamatkan dari api neraka. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Imran di Batam. Baik, sudah masuk juga pertanyaan dari Bekasi, dari Sumarni di Bekasi Ustaz. Jika kita mengatakan sesuatu tanpa mengucapkan insya Allah, apakah masuk syirik kecil atau syirik besar? Contohnya, kalian tunggu di sini saja, balik dari sana, aku belikan makanan, tanpa mengucapkan insya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Ya, alhamdulillah. Kalimat insya Allah penting diucapkan, karena kalimat insya Allah ini membawa berkah. Saya contohkan, Nabiullah Sulaiman dalam sebuah riwayat bercita-cita ingin memiliki keturunan dari istri-istrinya, karena Nabiullah Sulaiman ini memiliki 100 istri.
Kalau Anda mungkin satu saja mungkin. Ini 100 istri, dan itu syariat zaman dulu. Para nabi banyak istri, termasuk Nabi SAW 11 istri. Tapi Sulaiman jauh lebih banyak lagi, 100 istri. Dia ingin menggilir istri-istrinya dalam satu malam dengan harapan memiliki 100 keturunan yang akan berjaya di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabiullah Sulaiman pun kemudian dia bernadar, tapi dia lupa mengucapkan insya Allah ketika hendak menggilir. Ketika itu kawannya mengatakan, wahai Sulaiman, ucapkan insya Allah, supaya dengan ucapan itu Allah berikan keturunan. Tapi Sulaiman lupa tidak mengucapkan kalimat itu. Akhirnya 1 istri pun tidak melahirkan dari keturunannya, kecuali 1 itu pun cacat. Lihat. Kemudian kita tahu kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ketika ditanya, wahai Musa, adakah orang yang paling alim di atas dirimu? Harusnya Musa mengatakan, insya Allah tidak ada. Gitu ya. Ya memang wajar tidak ada, karena memang Nabi Musa kalimur rahman, ulul azmi. Tidak ada orang secerdas Musa ketika itu. Tapi Musa mengatakan tidak ada tanpa mengucap insya Allah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menguji Musa dan mengatakan ada seorang laki-laki namanya Khidir, belajarlah kau kepada dia. Ya. Makanya insya Allah itu berkah. Lihat kisah Ya'juj dan Ma'juj ketika menggali lubang untuk keluar dari benteng. Karena mereka tidak mengucapkan insya Allah, setiap hari dilubangi. Kemudian setelah matahari hendak terbenam, mereka kemudian pulang, besoknya hendak digali lagi lubang itu, sudah tertutup balik. Tapi nanti di akhir zaman, pemimpin Ya'juj dan Ma'juj akan diilhamkan mengucapkan insya Allah. Setelah mengucapkan insya Allah, tiba-tiba kemudian jebolah benteng itu. Artinya bahwa penting mengucap insya Allah, tapi harus didudukkan. Ada perkara yang telah berlalu, ada perkara yang akan datang. Kalau perkara yang sudah berlalu, ngapain mengucapkan insya Allah? Anda sudah makan, artinya sudah kenyang, berlalu. Ya, sudah makan, alhamdulillah sudah makan insya Allah. Tidak perlu, perkara yang sudah ya sudah. Yang dimaksud mengucapkan insya Allah itu maksudnya yang akan datang. Ya, saya akan datang ke rumahmu ya. Ya, insya Allah saya akan datang ke rumahmu. Karena ada 2 perkara dalam ucapan manusia itu. Pertama al-khabar, yang kedua insya. Ya, khabar itu artinya menghabarkan sesuatu yang akan datang. Kalau menghabarkan sesuatu yang akan datang, yang yahtamilu at-tasdiq wa takdzib, yang ada ihtimal adanya kejujuran dan kedustaan, bisa iya bisa tidak, bisa terjadi bisa tidak terjadi, maka ucapkan insya Allah. Karena bagaimanapun, apapun yang ada di dunia ini tidak lepas daripada kehendak Allah. Tapi kalau itu bentuknya talab, bentuknya insya, permintaan kita kepada Allah, ya kita umpamanya minta ampun kepada Allah, jangan kemudian ditaklik dengan insya Allah. Dia mengatakan Allahumma firli in syi'ta, ya Allah ampunilah dosaku jika kau mau. Ya jangan begitu. Ya, jangan kalimat jika kau mau ampuni dosaku. Ya kalimatnya harus jelas, tegas. Ya Allah ampuni dosaku. Jangan kalimat in syi'ta gitu, jika kau mau. Haram, tidak boleh. Ya, jadi kalimat insya Allah itu perkara mustakbal. Dan kalau orang tidak mengucapkan insya Allah, apakah jatuh kepada kesyirikan? Tidak. Apalagi syirik besar, ya tidak. Cuman orang ini dikhawatirkan melakukan hal-hal yang bisa kemudian melebihi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa ada sebuah hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Mintalah pertolongan kepada Allah. Apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah kepada perkara yang bisa bermanfaat untukmu dan jangan lemah. Ya, dan jangan kau katakan jika aku berbuat seperti ini maka akan terjadi seperti ini. Jika aku berbuat seperti itu maka akan terjadi seperti itu. Tapi katakanlah kul qaddarallahu wa masya'a fa'al. Katakanlah ini semua sudah takdir Allah dan apapun yang terjadi tidak lepas daripada kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka mengucapkan insya Allah kepada perkara yang akan datang itu membawa keberkahan.
Makanya kenapa hukumnya sunnah, kata Imam Nawawi, mengatakan insya Allah kepada perkara datang itu. Maka ucapkanlah insya Allah, karena itu membawa berkah. Dikhawatirkan kalau kita tidak mengucapkan insya Allah akan terjadi yang sebaliknya. Ya, tapi apakah sampai kepada syirik besar? Tidak. Ya, tidak sampai kepada syirik. Ini bukan penyekutuan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Sumarni di Bekasi. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari Ana di Batam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, Ana keluar darah haid kurang lebih sudah 2 pekan. Biasanya masa halangan Ana 7 hari saja. Apakah ini termasuk darah istihadah? Dan apakah saya tetap boleh sholat, puasa serta berhubungan suami istri di saat darah itu masih keluar? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya sudah, alhamdulillah. Ada perbedaan antara darah haid dengan darah istihadah. Kalau darah haid ma'ruf, ya, apabila seorang wanita keluar haid berarti ada larangan, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Adapun istihadah berbeda. Para mengatakan bahwa setiap wanita itu memiliki batas waktu haid. Setiap wanita memiliki batas waktu haid. Ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang seminggu, ada yang 10 hari, begitu ya. Berarti kalau seorang wanita sudah mengetahui kebiasaannya, kalau dia haid itu paling banter 10 hari, ataupun 1 minggu, ataupun 6 hari. Kemudian setelah 6 hari yang harusnya berhenti, tiba-tiba keluar darah. Maka para ulama mengatakan, lihat darah itu. Kalau ciri-cirinya seperti darah haid, kental, bau, hitam, dan semacamnya, maka berarti Anda masih haid. Masih haid. Tapi kalau kemudian setelah limit haid keluar darah lagi dan sifat-sifatnya tidak seperti darah haid, ya, seperti tidak kental, tidak hitam, tidak bau, begitu ya, maka itu jatuhnya istihadah. Maka hukumnya berbeda, karena istihadah itu wajib sholat, wajib puasa, dan boleh berhubungan. Kalau haid sebaliknya, ya, maka saya anjurkan, cobalah perhatikan, Anda seorang wanita harus peka, ya, harus peka artinya begini, bisa membedakan mana darah haid, mana darah yang bukan haid, termasuk sifat-sifatnya, supaya Anda tidak terjerumus kepada keraguan-raguan. Kalau memang Anda orang yang baru pertama haid, karena masih kecil, masih muda, maka bertanya kepada orang tuanya, atau bertanya kepada kakak-kakaknya gitu ya, supaya jangan sampai meninggalkan yang wajib, karena bagaimanapun melaksanakan yang haram tidak lebih besar dosanya dibandingkan meninggalkan yang wajib. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Baik, yang berikut sudah masuk nih Ustaz, penanya dari Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum memajang patung dan gambar makhluk hidup di rumah kita nih Ustaz? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya sudah jelas ada sebuah hadis yang mengatakan innal baita alladhi fihi as-sur la tadkhuluhul malaika. Jadi rumah manapun yang ada gambarnya, maka malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah itu. Maksud gambar di sini para ulama bukan semua gambar, tapi gambar-gambar yang bernyawa, gambar-gambar manusia, gambar-gambar binatang gitu kan. Artinya bahwa kalau di rumah kita ini banyak pajangan gambar, gambar binatang, gambar manusia, maka malaikat tidak akan masuk. Maksudnya tidak semua malaikat. Malaikat mau tetap masuk. Maksudnya malaikat rahmat yang membawa kebaikan ke rumah kita itu tidak akan masuk. Jadi selama tidak ada kebaikan di rumah kita. Begitu juga patung. Makanya Nabi SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Alla tada timsalan illa tamastahu." Jangan kau tinggalkan satupun patung kecuali kau hancurkan. Ya,
Maka dari sini menunjukkan bahwa larangan tidak boleh. Bersihkan rumah Anda dari gambar-gambar bernyawa, dari patung-patung, karena itu sarang syaitan. Malaikat tidak akan masuk ke situ. Maka kenapa kita sering melihat para peruqyah ketika ada orang yang kesurupan, kesihir, kesantet, terkadang meminta syarat untuk supaya gambar-gambar dihilangkan, patung-patung ditutup dan begitu seterusnya. Ya, karena itu mempengaruhi ruqyah. Karena itu tempat-tempat syaitan. Malaikat tidak akan masuk. Ya, oleh karena itulah maka jangan sampai Anda meletakkan gambar-gambar yang bernyawa ataupun patung-patung di rumah Anda. Karena itu menjadikan para malaikat tidak masuk pada rumah kita dan tidak ada kebaikan dalam rumah kita. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Satu pertanyaan lagi nih Ustaz, dari penanya di Batam nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, Ana punya tetangga di samping rumah, yang mana tetangga Ana ini punya ibu dan beliau sering memperlakukan ibunya secara tidak baik. Ana sering mendengarkan tangisan ibu beliau. Apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Ibu beliau sudah berusia lanjut dan suka buang air kecil, juga buang air besar sembarangan ini Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya sudah, alhamdulillah. Pertama, jaga aib tetangga. Artinya biasakan amanah dengar dan amanah lisan. Kalau Anda mendengar tetangga berbuat jahat antar keluarga mereka, artinya ini aib mereka. Dan Anda mendengarnya, artinya Anda memiliki amanah dengar. Maka jangan ceritakan kepada orang. Jangan ceritakan kepada teman, mengatakan, akhi, Anda punya tetangga kok jelek sekali begini-begini. Ukhti, kok saya ini punya tetangga kok begini-begini, kasihan. Tidak boleh. Cukup Anda yang tahu. Cukup Anda yang tahu. Jangan sebarkan aib dia. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Kalau Anda menutup aib orang lain, Allah akan tutup aib Anda pada hari kiamat. Yang kedua, kalau Anda bisa membantu, bantulah. Apalagi kondisi orang tuanya sakit tadi kan, maka bantulah. Ya, sering-sering berkunjung ke rumahnya, berikan hadiah, memberikan nasihat, senyum, dan begitu seterusnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Beriman seseorang, artinya tidak sempurna keimanan seseorang sampai bisa mencintai saudaranya. Dalam riwayat jar, tetangganya, sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka selain kita jaga aibnya, kita bantu. Ya, kita bantu. Kemudian kita nasihati anaknya, kalau Anda bisa menasihati. Kalau dengan nasihat itu tidak menjadikan kemudian putus tali silaturahim dengan tetangga, nasihati. Tapi kalau nampaknya keras hati setelah nasihat tidak bisa, maka cukup dengan berdoa. Tetap harus ada nasihat dalam bentuk doa, dan walaupun selama-lamanya iman, mendoakan tetangga kita supaya sadar. Ya. Tapi kalau sudah berlaku kasar, ya sampai kemudian menyakiti gitu kan, anak menyakiti ibunya dan kita tahu di hadapan kita, maka tentu ada ingkar kemungkaran di sini ya. Ingkar kemungkaran, apalagi sampai kemudian nyawanya terancam begitu ya. Maka kita bisa melaporkan ke pejabat setempat ya supaya ditindak gitu ya. Karena ini sudah mengarah kepada jiwa, dan menyelamatkan jiwa manusia lebih berharga dibandingkan mempertahankan silaturahim. Intinya bahwa kalau bisa nasihati, nasihati. Doakan supaya dia bisa sadar dan bantu. Ya. Wallahu a'lam bishawab.